وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبيين وجميع علمائنا السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين وجميع المحدثين والمفسرين والأصوليين المحققين والفقهاء والمتصوفين وأخص الخصوص مشايخنا الترمسية وإلى شيخ ابن رشد قدس الله روحهم ونور ضريحهم ثم إلى حجة الإسلام محمد الغزالي شأن الله لهم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wa ammal falsafat wa anapun utawi filsafat falisat mengkara ana apa sih filsafat ora ana iku ilman ilmu birak siha kelawan punjere filsafat bal balik hiya utai filsafat iku arba'atu ajazain papat pira-pira bagian. Dalam pandangan Al-Ghazali, filsafat bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tetapi dia adalah gabungan dari 4 bagian ilmu. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah iku al-handasatu. Al-handasatu, handasa bisa dimaknai arsitektur, ilmu teknik. Wal hisabulan, ilmu hisab, ilmu hitung. Wa huma utawi karone tegese handasa wal hisab iku mubahani, hukume mubah karone. Kama kowe barang sabako kang wis dhisik apa sema. Wala yumna'u lan ora den larang sapa se wong anhuma saking il handasa wal hisab. Illa man yukhafu alaihi, kejaba wong yukhafu kang den kawatiraken alaihi ngatasé man apa an yatajawaza yen to melampaui batas bima sebab ilmu handasah kalian ilmu hisab niku ila ulumin maring piro-piro ilmu mazmumatin kang tercela. 2 dari 4 ilmu yang menjadi penopang ilmu filsafat atau bagian dari 4 ilmu filsafat yang membangun, mengkonstruk ilmu filsafat itu, satu diantaranya adalah ilmu yang berkaitan dengan handasa atau ilmu teknik lah zaman zaman ini. Kemudian yang kedua ada ilmu hisab, ilmu hitung. Kedua ilmu ini, al-handasa wal hisab, itu secara hukum mempelajarinya adalah mubah, boleh. Wala yumna'u anhuma, tidak dilarang siapapun untuk mempelajari ilmu hisab dan ilmu handasa. Hanya saja man yukhafu alaihi an yatajawaza bihi ma ila ulumin mazmumin, ila ulumin mazmumatin. Hanya saja yang dikhawatirkan itu adalah melampaui batas dalam mempelajari 2 disiplin ilmu ini sampai kemudian menimbulkan atau melahirkan ilmu-ilmu yang tercela. Fa inna aktsaral mumarisina, mongko sedune akeh-akeh wong sing ngreksa lahum maling al-handasa wal hisab iku qad kharaju, teman-teman metu sapa se mumarisin minhuma saking al-handasa wal hisab ilal bid'ah maring perilaku bid'ah. Fayusanu moko becik dijogo sapa se ad-dhaifu wong sing lemah anhuma saking il-handasa wal hisab. La li'ainiha, ora krana kahanane handasa wal hisab kuwi. Kama yusanu kaya oleh den jaga sapa se asabi bocah cilik an syati'in nahri saking pinggire kali. Khifatan krono ajri alaihi ngatas sobi min wuqu'i bayane saking jatuh tumiba fi an-nahri dalam sungai. Kama yusanu kaya oleh den jaga apa hadisul ahdi wicanten tentang masa atau perjanjian bil islami kelawan Islam an mukhalaqatil kufari saking nyampuri pira-pira wong kafir. Hadisul ahdi bil Islam khaufan krono ajri alaihi ing atase kufar niki wau mukhalatatil kufar
Ma'annal qawiyya sartane setuhune wong sing kuat la yundabu ora den anjuraken ila mukhalaqatihim maring nyampuri al-kufar. Sebenarnya untuk mengkaji dua ilmu ini memang harus tahu dulu handasa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali atau ilmu hisab yang dimaksudkan di sini. Tentunya perspektif handasa zaman dulu dengan zaman sekarang jelas itu ada banyak perbedaan, perubahan. Baik itu perubahan dalam bentuk perkembangan ilmu, pengetahuan, atau perkembangan orang-orang yang mengkajinya. Kalau kita dilihat di sini ada beberapa variabel yang penting untuk dipantau di dalam dua ilmu ini. Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini menyebutkan bahwa dua ilmu ini mubah. Mubah itu berarti asasiyahnya itu berbeda. Saat kita kemarin mengkaji sebelumnya itu kan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jelas strata hukum antara fardu ain, fardu kifayah dan mubah itu berbeda. Tiga hal yang berbeda. Dan secara hukum berbeda. Nah, ilmu ini bagi orang yang belum waktunya belajar dua ilmu ini, atau karena dia ada kelemahan dari sisi entah akidah atau dari sisi ilmu-ilmu syariat yang ada itu masih belum kuat, cukup kuat, kemudian mempelajari handasa wal hisab, itu dikhawatirkan akan masuk kepada pintu-pintu ilmu yang mazmumah, ilmu yang tercela. Karena apa? Karena aktsarul mumarisina lahuma qad kharaju minhuma ilal bid'ah. Karena kebanyakan orang-orang yang mengkaji dua ilmu ini lulusannya adalah banyak melakukan kebid'ahan. Kharaju khirijnya itu alumni handasa dan hisab itu kebanyakan di zaman itu ya, abad 5 yang diceritakan Al-Ghazali itu banyak melakukan kebid'ahan, sehingga fayusanu ad-du'ifu anhuma la li'ainiha kama yusanu as-sabi' an syati'il nahri khifatan 'alaihi min al-wuqu'i fi an-nahri. Jadi dengan demikian yang perlu dijaga. Cara ngeten, lek belajar ilmu iki iku diibaratno seperti anak kecil. Itu ada jurang misalnya atau ada sungai besar. Ketika ada anak kecil mendekati sungai itu, tentunya sebagai orang tua itu pasti ada yusanu, pasti dia akan menjaga. Tidak bisa kemudian anak kecil itu secara bebas untuk mendekati sungai besar dalam yang itu membahayakan. Ya jelas itu khifatan alaihi minal wuqu'i minan nahri, dikhawatirkan dia akan jatuh ke sungai tersebut. Oke. Lalu kenapa kok muncul statement seperti ini ya? Ada apa di dalam dua ilmu ini? Saya kasih contoh segini. Di zaman dulu ilmu hisab itu di antara bahan kajiannya, objek kajian ilmu hisab ini ilmu-ilmu yang membahas tentang perhitungan bulan, bintang. Aku masuk ke ilmu hisab. Masih ingatkah kita tentang bagaimana umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika Nabi Ibrahim itu mengatakan, Nabi Ibrahim mengajak mereka ke luar rumah ketika di malam hari, ketika lihat ada apa? Ada bulan. Hadza Rabbi. Ini, hadza Rabbi. Ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Nah, hadza Rabbi dalam arti di sini bukan Rabb dalam arti uluhiyah, satu. Itu yang perlu digarisbawahi. Tetapi Rabb dalam arti yang merawat, yang menjaga. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa rembulan itu adalah zat yang menjaga mereka. Tapi ketika bulan itu dilihat, diajaklah mereka kaumnya itu, ternyata Tuhannya kok lengser. Tuhannya lengser lah. Kok hilang Tuhannya begini? Masa Tuhan kok hilang? Muncul tidak. Padahal Tuhan itu kan harusnya al-hayyu al-qayyum.
Al-Hayyu Al-Qayyum la yanamu. Itu sifatnya Gusti Allah. Tuhan kok datang pergi Tuhannya, dan nanti kalau pas pergi yang jaga siapa? Kan gitu. Akhirnya wah Tuhannya nggak cocok ini. Kemudian di siang hari Nabi Ibrahim ngajak umatnya itu. Terus dilihatlah matahari. Hadza Rabbi, wah ini Tuhan saya ini. Gitu. Nah, di sore hari Tuhannya hilang juga. Tuhan kok pergi? Dan terus nek sing ngrawat sapa lek pas waya loro umate Tuhane pergi iku. Ya toh? Lah sing ngurusi keluar masuknya nafas iki sapa? Ngangkat Gusti Allah. Gusti ini terus balik-balik lencer kayak matahari ngono piye. Jadi itu kenapa Nabi Ibrahim itu mengajak kaumnya itu keluar melihat bintang, melihat bulan gitu. Melihat kawakib itu ada 7 planet yang disembah oleh mereka itu. Kalau tidak salah itu di Damaskus ya. Itu karena orang sana gemar atau ahli dalam bidang hisab ini. Nih, keahlian mereka diantaranya ngitung-ngitung bulan, ngitung-ngitung bintang itu canggih mereka. Sehingga muncullah bid'atun dolalatun, sampai pada titik tertentu mereka malah menyembah gitu. Apa yang mereka teliti melahirkan ketakjuban, akhirnya malah disembah. Nah itu berangkat dari mana? Berangkat dari hisab ini. Mereka meneliti jalannya bulan, jalannya matahari, meneliti fenomena yang ada di langit itu. Sampai kan ketika mau masuk kota mereka itu kan ada 7 kawakib itu, 7 planet itu yang kemudian menjadi Tuhan besar mereka. Ada Tuhan kecil-kecil, ada Tuhan besar, ada Tuhan matahari, ada Tuhan rembulan. Nah kebid'ahan ini muncul dari apa? Dari ilmu yang mereka pelajari, hisab ya. Jadi ini beda loh ya, jangan kemudian langsung dianalogikan di zaman sekarang bahwa ilmu hisab itu matematika. Itu tidak seperti itu, karena zaman biyen pembagian ilmu kan masih sangat minimalis lah itu pembagiannya. Kalau sekarang kan munculnya takhassus sehingga ilmu itu dibagi-bagi. Nah ini harus kenapa kok kemudian Imam Ghazali ini kok sepertinya ini kamu harus hati-hati kalau belajar dua ilmu ini. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ya seperti anak kecil yang mendekati sungai besar yang tidak mampu menjaga dirinya, ya wong tua kudu ngati-ngati supaya tidak terjatuh di dalam sungai tersebut. Dalam arti ya harus hati-hati supaya tidak terjerumus pada perilaku kebid'ahan, karena kebanyakan al-mumarisina min huma ilal bid'ah. Kebanyakan lulusan dua ilmu ini itu melakukan banyak kebid'ahan. Itu contoh yang di zamannya Nabi Ibrahim. Demikian juga di zamannya Imam Al-Ghazali, ilmu astronomi, ilmu perbintangan yang akhirnya melahirkan tukang kenik. Ya, ilmu hisab yang akhirnya melahirkan tukang tebak, peramalan perbintangan. Zaman saiki ku apa namanya? Aquarius, apa mana? Zodiak iku peninggalan ilmu iki. Ndak anak-anak lek zaman kula SMP SMA piye seneng maca Quran iku rek. Nih, apa maning pas ketemu kalimat ngene. Pasanganmu ngono iku waduh. Tantente niku berbulan niku ya. Pasanganmu begini padahal berarti pasangan. Nah, itu bagi yang calon duduk santri, arek gak tahu ngaji. Misalnya, terus dikei informasi zodiak seperti itu. Akhirnya akan muncul apa? Keyakinan. Nah, meyakini sesuatu itu yang berkaitan dengan qadarullah, takdiri Gusti Allah. Ini masuk perkara napa?
masuk ke perkara i'tiqadiyat, wijdaniyat apa amaliyat? I'tiqadiyat. Dampak dari i'tiqadiyat adalah bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dolalah. Lah yo sing dimaksud dolalah niku yo niki rek. Bid'atun dolalah itu contohnya gini iki. Yang berkaitan kalian apa? Kalian i'tiqad. Nah, ini penting ya. Mungkin sekarang tidak tenar zaman itu ya, tahun-tahun 90-an masih tinggi. Apa jangan-jangan masih sekarang? Oh masih. Oh tapi bukan santri kan ya. Jadi santri kok sih mau cokonoan niku wah bahaya. Nah itu produk-produk hisab. Hisab itu kan milang-milang, hitung-hitung gitu. Memang murni berdasar pada apa? Logika. Ya di antara yang dikhawatirkan jatuh kepada sungai tadi seperti anak kecil itu, ya tadi ini awalnya ya kepresetnya gak sampai lu guru menjero, kepresetnya nang zodiak, meyakini bahwa rezekimu hari ini ke selatan, dia akan bingung nang ke selatan itu, padahal di selatan yang apa, gak ngerti deh, tak hanya keyakinan. Nah itu kan ada beberapa poin toh di zodiak itu. Satu, masalah pasangan. Dua, masalah rezeki. Terus apa? Keuangan. Oh ya bulan ini keuanganmu. Bagi yang Sagittarius untuk bulan ini keuanganmu mepet gitu. Ya Allah, lu kok udah percaya rara-rara jangan cek ono zaman kayak gini ya. Makanya kata Al-Ghazali, ya kebanyakan aksarul mumarisina lahuma qad kharaju minhuma ilal bid'ah. Wisudawan dari ilmu ini, khiriznya kebanyakan pelaku bid'ah. Ini contoh saja nih. Nanti kalau secara detail handasa wal hisab itu nanti kita bisa lihat dua ilmu ini. Tentunya kalau melihat tidak bisa teropongnya dengan ilmu yang berkembang di zaman saat ini, tetapi lihat sejarah di abad itu bagaimana fenomena dua ilmu ini. Yang jelas dua ilmu ini itu ibaratnya adalah dua ilmu yang membentuk filsafat, yang membentuk filsafat. Karena itu filsafat pertama, filsafat klasik itu kan mencari Tuhan dulu, era Anaximenes ya. Nah, sebelum eranya Plato, masih era-era filsafat Yunani kuno, itu kan yang dibahas apa? Langit toh, gitu. Langit, tentang Tuhan, langit dianggap Tuhan, air dianggap Tuhan, ya, dan seterusnya itu lahir awalnya kan lihat, kalau kita lihat di filsafat kuno itu gitu. Ma'annal qawi, demikian juga kama yusamu hadisul ahdi bil islami an mukhalatatil kuffari khaufan alaihi. Orang yang baru masuk Islam itu sangat tidak disarankan kumpul kembali dengan kufar, khaufan alaihi. Khaufan, jadi khawatir kowe gak kuat, katut mah. Ma'anal qawi la yuntabu ila mukhalatatihim, bahkan yang kuat saja, dalam arti kowe sing ngaji khatam berbagai macam kitab, tetap la yuntab, tidak disarankan untuk mukhalatah dengan mereka. Gak kuat ini masalahnya kan persoalan akidah, persoalan yang paling fondasional di dalam agama kita itu. Wasani utawi sing nomor loro iku al mantiq. Wa huwa utawi al mantiq iku bahthun, pembahasan, an wajhi dalili, saking sisi dalil, wa syurutihi lan syarat-syarati dalil, wa wajhin lan sisi
haddihi marang batasane wajhin wa syurutihi lan pira-pira syarate wajhin. Wa huma utawi karone dalam arti al mantiqu wa wajhin li haddihi iku dakhilani fi ilmil kalam. Karone iku mlebu nang ngene ilmu kalam. Al mantiqu huwa bahthun an wajhi dalili wa syurutihi wajhin li haddihi wa syurutihi wa huma had wa syurut bisa begitu nih. Dakhilani fi ilmil kalam. Jadi mantiq itu di dalamnya, kajian di dalamnya adalah ilmu yang membahas tentang sisi-sisi dalil dan syarat-syarat dalil. Berarti ada dua variabel di situ. Variabel yang pertama adalah keberadaan sebuah teks sebagai sebuah dalil. Wajhud dalil. Teks yang dimaksud di sini adalah teks saking Al-Quran dan dari As-Sunnah itu. Lalu bagaimana teks itu, syarat-syarat itu sehingga teks ini bisa dijadikan sebuah dalil. Artinya gak kabeh kemudian dalil kowe gawe nang ngene persoalan, semua persoalan. Ada sisi-sisi yang kemudian dalam konteks ini kita menggunakan dalil A misalnya. Nah, itu wajhud dalil wa syurutuhu. Itu. Seperti kemarin misalkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fal yafrahu. Katakanlah dengan fadlul Gusti Allah, dengan rahmat Allah, fal yafrahu. Fabidzalika fal yafrahu. Dengan adanya rahmat dan fadl Allah itu maka berbahagialah. Orang-orang banyak mentafsirkan ayat ini. Ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalilan, sebagai dalil bahwa merayakan kelahiran Rasulullah SAW itu adalah bentuk implementasi dari ayat ini. Bahwa Rasulullah itu fadlun minallahi wa rahmatun minhu. Rasulullah itu adalah keutamaan, karunia dari Allah untuk kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang berupa Rasulullah itu adalah rahmatun, ya, kiriman rahmat dari Allah untuk kita. Fa bidzalika falyafrahu. Karena itu kita berbahagia, disuruh berbahagia oleh Allah. Sehingga kebahagiaan kita itu diluapkan dengan berbagai macam bentuk dan cara itu. Ada yang tumpengan, ya, ada yang perayaan, ada yang oncoran, ono sing tibaan, ya. Bahkan sekedar ono sing mangan-mangan. Ya. Itu semua dalam bentuk apa? Fa bidzalika fal yafrahu. Nah, itu namanya wajhud dalil wa syurutuhu. Ada enggak kesambungan antara dalil ini dengan syarat-syaratnya? Memenuhi syarat enggak ini dijadikan dalil sebagai landasan hukum sebuah perkara. Nah ini nah nggathuk nang ngeten iki ya kan pakai napa niku? Pakai akal ya, pakai bisohihin nazri, dengan pandangan yang bagus. Dalam arti sohihin nazri itu pola pikir yang terkonstruk berdasarkan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Nah, kaidah-kaidah berpikir yang benar itu ditata dalam ilmu mantek. Bahwa di sana ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra, ada premis minor, ada premis mayor. Gitu. Lah kemarin dikasih contoh itu apa? Al-alamu. Alam itu hadis dan taghayyur. Wa kullu hadisin muhdisun. Premis pembentukan premis mayor, premis minor itu yang bekerja siapa? Akal kita. Nah, ada kaidahnya, proses dari al-alamu itu dalil sampai kemudian apa? Memunculkan satu hukum yang menyatakan bahwa setiap sesuatu yang baru itu adalah memiliki yang menciptakan atau yang membuat baru. Nah, sampai muncul kesimpulan bahwa muncul
dalil qat'i, ada hukum secara pasti bahwa alam semesta ini baru penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah kerjaannya akal, dan itu ditata dan diatur dalam ilmu apa? Ilmu mantiq. Nah, kata Al-Ghazali, ilmu ini masuk di dalam ilmu kalam. Berikutnya as-salisu tawisi nomor 3 iku al-ilahiyatu, ilmu ilahiyat. Wa huwa utawi ilmul ilahiyat ini iku bahsun, pembahasan an zatillahi subhanahu wa ta'ala, saking zatiyai subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, wa sifatihi lan sifat-sifate Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa utawi ilmul ilahiyat iki iku dakhilun melbu fil kalami ing dalam ilmu kalam, wa aitun hale meneh. Wal falasifatu utawi filsuf iku lam yanfaridu ora nyuwiji sapa se filsuf fiha ing dalem ilahiyat wa sifat binamtin kelawan pola akhirin kang weneh minal ilmi biyane saking ilmu. Bal infaradu balik nyuwiji sapa se falasifah niku wau bimadzahibin kelawan pira-pira mazhab. Ba'duha utawi sebagian madzhab iku kufrun, kekufuran. Wa ba'duha utawi sebagian madzhab iku bid'atun, bid'ah. Kama kaya barang annal i'tizala, setuhune i'tizal atau madzhab Mu'tazilah iku laisa ora ana apa sih al-i'tizal, ora ana iku ilmu birasi kelawan bal, tetapi ini ashabu tawi pengikut i'tizal iku ta'ifatun, kelompok minal mutakallimina, saking golongane ahli kalam atau teolog, para teolog. Wa ahlul bahthi lan ahli meneliti, wan nazri lan ningali, infaradu nyuwiji sapa se ashab niki wau bimadzahibin kelawan pira-pira madzhab bil batilatin kang rusak. Fakadzalika semono uga al falasifatu para filsuf. Al-ilahiyat ya. Ilmu yang membentuk filsafat yang ketiga adalah ilmu ilahiyat, yaitu ilmu bahsun an zatillahi subhanahu wa ta'ala wa sifatih, ilmu yang membahas tentang zatiyah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa dakhil fil kalami aidan, ilmu ini juga masuk dalam kategori ilmu kalam, sama dengan ilmu apa? Mantiq. Wal falasifatu lam yanfaridu fiha binabdin akhar minal ilmi, seorang filsuf atau para filsuf itu mereka lam yanfaridu fiha binabdin akhar minal ilmi, tidak membentuk ilmu ini secara independen mandiri. Jadi beda loh. Cara sampean misalnya ini, contoh gampang lah, seorang nuhat atau ahli nahwu, jelas dia masailnya apa, kan jelas tuh. Ma yata'allaqu bi at-tarakib, apa yang berkaitan dengan struktur kalimat, dan bahasa yang dibahas itu apa? Bahasa Arab. Objek kajiannya jelas, dan ilmu ini berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu dari cabang ilmu bahasa. Nah, tetapi kalau filsuf itu lam yanfaridu, tidak sendirian seperti ini. Binamtin dengan sebuah pola dari sebuah ilmu. Jadi pola ilmu nahwu dengan polanya ilmu sorof kan berbeda ya. Kalau nahwu arahnya kan strukturnya, kalau sorof arahnya ke
bunyatul kalimah, struktur sebuah kata dari sekian banyak kata dikuaci sampai ada idgham, ada illat gitu, ada takhfif, ada saqil dalam pengucapan dan seterusnya itu. Ada ziyadah, ada hadzf, ada sawabik lawahik, ada afiks, sufiks, profiks dalam kajian morfologi atau kajian saraf itu. Dia polanya jelas. Pola ilmu ini jelas. Tapi kalau filsafat, lam yanfaridu fiha binabtin akhar minal ilmi, ngeloncat dia. Ngeloncat. Bal infaradu bimadzahib, bahkan dia seperti mazhab. Jadi orang yang mengkaji ini seperti adalah kelompok mazhab. Ada mazhab Platoisme, jadi misalnya, ono mazhab Aristoteles, mazhab Sokrates. Ya semacam mazhab akhirnya. Bukan sebuah ilmu yang memiliki pola kajian tersendiri yang terstruktur dengan bagus. Sehingga yang loncat mari bahas Tuhan, bahas segoro. Jadi dia ngeloncat. Sampai nanti kalau kepingin lebih dalam lagi itu ngaji kitab Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filsuf, karyanya memang Ghazali. Itu dikaji sama beliau secara detail. Dia mengkritik pemikiran-pemikiran filsuf yang ada di era beliau dan era sebelumnya. Ya kayak begini nih. Jadi dia membahas ilahiyat, tapi tidak seperti polanya orang yang membahas ilahiyat itu sendiri. Cara ahli tauhid misalnya kan jelas ya. Yang dikaji apa? Sifatullah, wujud, qidam, baqa, kemudian didalami. Seperti Al-Ghazali nanti di bab berikutnya itu ada bab khusus tentang akidah. Beliau mengkaji secara runut itu, mulai dari wujud, qidam, baqa dan seterusnya itu. Tapi kalau filsuf dia tidak berpola seperti itu kajiannya. Memang tidak seperti pola kita belajar ilmu yang seperti nahwu sarf atau ilmu-ilmu yang lain yang secara kaidah itu jelas. Makanya mereka itu seperti bal infaradu bimadzahib, justru mereka itu bahkan seperti kelompok-kelompok di mana ba'duha kufrun wa ba'duha bid'atun. Lek gak kufur ya beda. Seperti di era filsafat Yunani dalam mengkaji masalah ketuhanan kan juga berangkat dari begitu. Melihat air yang memberi kehidupan, air itu kemudian dianggap sebagai Tuhan air, ada Tuhan api dan sebagainya. Ya, itu kan pola pikir awalnya. Nah, walaupun sampai berangkat era berikutnya muncul kajian-kajian filsafat atau mata filsafatnya yang itu mungkin lebih canggih dari sebelumnya, seperti ya di filsafat modern yang kebanyakan itu arahnya ke Prancis misalnya, seperti Jacques Derrida. Nah itu kajiannya ya ngelangit mengaras, tidak membumi. Ba'duha kufrun wa ba'duha bid'atun, kok harusnya hasanatun ya. Lek kufur yo bid'ah. Nah itu Imam Ghazali menganalogikan seperti mazhab i'tizal, yaitu mazhabnya Wasil bin Atta, yang kita kenal dengan istilah apa? Mu'tazilah. Laisa ilman birasi mu'tazilah, i'tizal itu bukan sebuah ilmu. Bal ashabu ta'ifatun minal mutakallimin wa ahl bahas wan nadhr infaradu bimadahibin batilati. I'tizal itu bukan sebuah ilmu, tetapi dia adalah kumpulan dari para teolog yang memiliki pemikiran yang sama. Para teolog yang memiliki pemikiran yang sama itu muncul namanya mazhab Mu'tazilah. Wasil bin Atta, Qadhi Abdul Jabbar,
dan seterusnya. Itu bukan sebuah ilmu. Misalnya begini, Wasil bin Atta punya pendapat bahwa orang yang misalkan ditetapkan oleh Allah, ya, misalnya dia menjadi pencuri karena Allah yang menghendaki itu jadi pencuri, ya tidak salah dia, gitu, tidak salah. Maka itu dia tidak boleh ada di neraka, juga tidak boleh orang pencuri di surga itu. Berarti ada di tengah-tengah, manzilah baina manzilataini. Dan itu banyak nanti kaidah-kaidah dalam arti pemikiran-pemikiran para mutakalimin yang dibungkus dalam sebuah mazhab namanya mazhab i'tizal. Itu terkenal sebagai mazhab i'tizal, tapi dia bukan ilmu, paham ya? Tapi dia bukan ilmu. Sama filsafat juga begitu. Jadi bukan ilmu secara independen, disiplin ilmu yang mandiri, yang memiliki kaidah-kaidah khusus, ya, yang memiliki koridor-koridor khusus. Ini yang berkembang di zaman itu. Kalau di zaman sekarang mungkin ada perubahan. Filsafat tidak lagi, kalau filsafat kuno, filsafat klasik ya dalam Islam itu arahnya kepada kajian-kajian ilahiyat memang. Seperti ya kajian Asyurawardi, ya, Ibnu Sina itu termasuk seorang filsuf. Kemudian Al-Farabi, Ibnu Arabi, itu filsuf semua. Tapi yang jelas saya itu juga gini, lihat dulu filsuf dulu itu jangan pinter-pinter teman. Ya. Sebagai contoh Ibnu Rushd, ya, Ibnu Rushd itu kalau malam dia adalah seorang penulis, dia adalah seorang sufi, ya. Kalau siang dia adalah seorang qadhi, seorang hakim dalam sebuah pemerintahan. Di waktu lain dia juga seorang filsuf. Di sisi lain dia ngarang kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Jadi gak heran kemudian ketika contoh lagi Ibnu Arabi, sisi lain dia seorang mutasawwif, menulis kitabnya Futuhat, ya, kitab Al-Futuhat itu. Sisi lain dia adalah muhaddits, nyarai kitab Imam Sunan At-Tirmidzi. Sisi lain dia adalah seorang filsuf. Nah, tapi sisi lain mereka juga muhaddits, ya mufassir, tafsir Ibnu Arabi ono. Bahkan Jami' Karomatil Awaliyah yang 2 jilid itu kebanyakan diambil dari apa? Qaulnya Ibnu Arabi tentang kewalian itu. Al-Ghazali muantem des ambil apa? Tahafut al-falasifah. Ya sing ditembakin yang Al-Ghazali niku para filsuf itu. Tapi tingkat mereka loh ya, mereka mungkin ngeten. Imam Ghazali ki ndelok kula panjenengan iki Pak. Lek kon rek gak nutut misalnya. Kano ngaji iki ae. Sering ngaji yo iki wis jangan sama melok-melok ngono kuwi. Yo lek wis wayahe gak apa-apa mungkin. Seakan-akan ngoten. Makanya infaradu bimadzahibin batilatin. Sehingga para teolog itu, para filsuf oleh Al-Ghazali dianggap sebagai batil. Bahkan menurut ulama hadis mereka dianggap sebagai zindik, para filsuf itu, dan sebagian para mutakallimin. Yang jelas orang-orang yang mengkaji tentang Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, itu semua mutakallimin. Sehingga durinane wong mutakallimin iku memang gemes mah. Seperti Imam At-Tabrasi nggodha Imam Ahmad iki lho ya. Lafziyatul Quran makhluk. Bid'ah. Imam Ahmad. Bid'ah dolal. Imam Tabrasi ku sapa? Ya sik santrine cara santri nang jebus Imam Syafi'i. Yu faqih dia. Faqih mutakallimin.
Tapi nek nggodho Imam Ahmad apa? Lafziyatul Quran makhluk. Imam Ahmad itu ditantang debat ya gak teko. Jadi kan bahkan Tobrosi teko nang Imam Ahmad. Wani dia itu. Nah, dalam arti ya memang apa nih? Agresif pemikiran jauh lebih mereka itu berani gitu. Nah, memang muhaddisin itu kan memang berbasis kepada apa? Teks. Ya beda lah. Kita harus menghargai bahwa yang satu berbasis kepada bagaimana mengolah teks dengan akal, dengan ilmu mantik, filsafat dan sebagainya ya. Kalau yang satu muhaddisin, fuqaha itu memang basisnya ke teks. Ngalung itu sing dibawa itu apa? Teks, rawahu an, haddatsana. Jadi dia lurus dengan cara pandang ini. Sehingga di zaman itu tidak apa-apa yang satu mengatakan lafziyatul Quran makhlukun, ada bid'atun. Enggak ada bid'atun. Iku podo-podo pintere. Tobrosi ku pinter, Imam Ahmad iku pinter. Dan saya iki kok gak pinter. Sing repot kan itu, kesusu ahlul bid'ah tapi gak pinter. Lah Imam Ahmad sembodo ngomong langsung jas apa jenis muhdats misalnya. Ya karena beliau berapa ribu hadis yang dia paham itu. Semuanya memiliki idealitas masing-masing di ilmunya sendiri-sendiri. Sehingga contohnya Imam Ahmad untuk menjaga idealitas cara pandangnya dalam beragama, dia rela untuk apa? Dipenjara, rela untuk dipecuti. Demikian juga misal saya contoh saja, dianya Abu Yazid Al-Bustami misalnya, ada seorang namanya Al-Hallaj. Terlepas kontroversi seorang Al-Hallaj yang dia tetap menjaga ideologinya, kan begitu toh. Dan gue gak oleh kemudian menjustifikasi Al-Hallaj ini misalnya, iya digantung karena apa zindik misalnya, itu kan gue jari ini loh, hakikatnya masuk ngerti, ya kan tidak ada yang tahu. Sing ngerti diantaranya adalah Abu Yazid. Abu Yazid itu datang pada saat apa? Al-Khalaj itu dipancung gitu. Saat digantung ya. Itu ya. Dan saat itu Abu Yazid itu mengeluarkan syatohat, ucapan-ucapan yang aku melihat ruh Al-Khalaj itu tersenyum saat diangkat itu. Lha iku wis duduk kelasmu ngomong gini. Kelas sebagaimana itu kelasnya dewi-dewi Tobrosi ya kelasnya Mbak Imam Ahmad cara debat itu kelasnya. Dan kalau penjenengan Arba'in Nawawi gak khatam langsung apa jenenge menjustifikasi Al-Khalaj, menjustifikasi Abu Yazid Al-Bustami. Ini sangat tidak pantas. Nggih, sinau dhisik. Sinau dhisik. Makanya cara pandang ini itu harus membuat kita terbuka ya. Membuat kita bukan kemudian mempetak-petakkan kalau begitu saya tidak perlu belajar filsafat, tidak, bukan, tetapi ben ngerti ini kerangka ilmu itu seperti itu, ben paham. Kita tidak mengajari untuk ta'asubiyah kepada ilmu tertentu atau madzhab tertentu, enggak, tapi mengungkap bahwa hakikat ilmu filsafat itu terbentuk dari sekian ilmu ini, sehingga cara santri itu saat dulu belajar, aku pasang-pasang kuda di sini. Gue katanya mau coba tahawud al-falasifah, aku tuh pasang kuda dulu. Gue katanya ngaji Futuhat Makkiyah, namanya Ibnu Arabi, gue pasang kuda dulu. Mau coba ngeblank mau belajar kitab itu. Gue ngeblank belajar kitab misalnya Jami' apa Karomatil Aulia, ngeblank terus ngaji apa nih Jami'ul Usul fil Aulia itu, misalnya Al-Kamash Khonawi. Ini sangat tidak disarankan, kejegur ya. Monteng gitu, monteng. Nah ini makanya Imam Ghazali kudu hati-hati dewe. Jadi gue gak dilarang ndak, lah yumna'u ndak dilarang. Bahkan kalau kita kuliah itu ada mata kuliah dasar namanya apa? Pengantar filsafat. Kan diajari tuh Anasimenes sing nyembah-nyembah banyu ya lho. Iya dah? Nah itu. Ya ndak dilarang. Tapi kan kudu ngerti. Ojo kemudian kowe mondok wis khatam Fathul Muin, khatam Fathul Qorib, khatam Jurmiyah, khatam Imriti, khatam Aqidatul Awam Sa'syarai, dongeng ngaji filsafat lalit pangeran gak sembahyang.
Ngumpul cah wedok-wedok iku ya gak sembah. Mbah yang lanang kok niki biyen teko pondok kok sak dadine dapur iki apa ini. Ilmu di pondok itu tidak maju jadi ngono. Oh, sing dibahas iku apa? Jack Derrida, Julius Kristeva, Umberto Eco. Mas. Kola Umberto Eco. Bom. Wis kangene maning nih. Kola Sibromalisi gak wis. Kola Al-Bujairami wis gak masuk wis. Kena Jack Derrida mbok. Kola Nasir Hamid Abu Zaid, kola Arqon. Kola apa? Kola. Ya iku jenenge ya iku mang dampake. Kowe sik cilik nang ngene pinggir kali. Kejeguk kuwi. Ngoten iki. Makane lek gak kuat wis gak usah mukhalata. Mendingan kowe terusno ae Fathul Mu'in. Mendingan kowe terusno ae Fathul Qaribe. Mendingan nang Wahab, ya. Terusno ae Imritini menang Alfiyah. Kowe ngerti ilmu siji tapi ngerti mulai teko sirah sampai sikil betul. Ngerti betul njaba-njabane ilmu tersebut daripada ngoncat-ngoncat koyo madzhab iki mau. Wis iki gak khatam, iki gak khatam. Akhire yo cek apa ngecek itu jadinya aja lho. Kecek itu. Nyelup gak nyelup, mentas yo gak mentas. Ngalor ngidul akhirnya demo. Berjilid-jilid demo jilid 1, demo jilid 2. Ya Allah, wis gak kober ngaji kitab akhirnya. Jadi ini nasihat ya, ilmu yang kita dapat dari Imam Ghazali ini. Alhamdulillah kita bisa mengklasifikasikan. Insya Allah besok kita masuk yang keempat ya. Bagian dari ilmu filsafat itu adalah at-tabi'iyat. Insya Allah kita kaji besok. Al-Fatihah.